Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilm. Segala puji kita haturkan kepada Allah Ta'ala, alladzi faddala bani Adam bil ilm, yang mengutamakan, mengangkat derajatnya daripada keturunan Bani Adam, ya kita manusia maksudnya, dengan ilmu. Maka manusia itu tidak bedanya dengan hewan. Manusia juga makhluk, juga hewan. Tapi kalau manusia namanya hayawanun natiq. Hewan yang bisa berbicara dan juga berakal. Ya, kita sama-sama dengan binatang semua. Tapi perbedaan manusia itu adalah binatang juga, akan tetapi dianugerahi berupa bisa berkata-kata dan juga dianugerahi berupa akal. Dari sanalah kita diangkat derajatnya daripada segenap makhluknya Allah Ta'ala. Bahkan kadangkala kita bisa melebihi malaikat. Mereka adalah salah satu makhluknya Allah Ta'ala yang paling mulia. Akan tetapi mereka menjadi orang yang mulia, mereka taat kepada Tuhannya karena mereka itu tidak diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu, sehingga mereka pantas apabila mereka taat, karena tidak diwujudkan pada diri mereka berupa nafsu, sehingga adanya cuma taat. Maka jangan kaget kalau malaikat itu bagi-bagi. Ada yang diciptakan dari dulu hanya bersujud saja. Sampai pertama beliau ini diciptakan sampai mendekati hari kiamat, ya tetap aja dalam keadaan sujud. Sehingga beliau ini ditutup umurnya dalam keadaan sujud. Ada mereka hanya bertasbih. Ya, dari pertama diciptakan bertasbih aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ada mereka yang berzikir istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang tamjid, subhanallah. Ada yang tahmid, alhamdulillah. Ada yang tahlil, la ilaha illallah. Jadi mereka bernuansa-nuansa. Ada yang menjaga bumi. Enggak ada yang menjaga langit. Ada yang menjaga arsy, hamil arsy, membawa arsy dan lain-lain. Jadi mereka tidak mengenal apa katanya maksiat. Jadi mutlak hamba Allah Ta'ala itu yang paling mulia adalah makhluk bernama malaikat. Kenapa? Karena mereka itu dari pertama diciptakan hanya pekerjaannya satu, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Kadang manusia ini juga kadang bisa lebih mulia. Kadang kala manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Kok bisa? Orang kadang manusia itu kadang juga makan, beristri, tertawa, jalan ke sana sini. Kadang kala maksiat. Ya, apabila mereka menyerupai malaikat. Kok bisa menyamai bahkan melebihi? Iya, karena malaikat yang seperti itu taat karena tidak didapatkan pada dirinya hawa nafsu. Jadi tidak nafsu pengen dunia, tidak nafsu lihat perempuan, tidak nafsu lihat pangkat, tidak nafsu uang, tidak nafsu makan dan ini. Hanya mereka visi-visinya hanya beribadah kepada Allah. Tidak kaget andai kata mereka taat, karena mereka tidak diadakan pada diri mereka, atau tidak dibarengi pada mereka, ataupun dia diciptakan pada mereka berupa hawa nafsu. Sehingga
didapatkan pada mereka nafsu. Tapi tatkala seorang manusia yang diwujudkan pada mereka itu berupa nafsu mampu menyerupai malaikat, maka ini adalah hebat. Pada kita ada nafsu sama makan, boleh seneng-seneng makan indomie, ya, sekali makan langsung 2 porsi, ya, sekali minum langsung secenteng, ya. Tapi nantinya taatnya bagus, sholatnya bagus, zikirnya bagus, bahkan bukan sekedar sholat, dihayati sholat itu dengan seksama sehingga melahirkan berupa kekhusyuan yang sempurna. Tatkala bertakbir, tatkala baca Fatihah, tatkala sholat, dia khusyuk menyatu kepada Allah, berderai air mata mengharap untuk Allah. Ini hebat. Kenapa? Dibarengi pada mereka berupa hawa nafsu bahamiyah, hawa nafsu ad-dunyawiyah, tapi mereka masih mampu menyerupai para malaikat yang taat dan pada mereka tidak diberikan berupa nafsu. Jadi logikanya seperti ini, gampang-gampangannya istilah kata motor yang baru kalau bersih, kalau glowing katanya bahasa sekarang, tidak kaget. Barangnya memang barang bagus. Tapi ada misalnya motor tua, tapi nanti dilihat bagus, glowing. Kenapa? Karena ditata juga, karena dimodifikasi, didandani sehingga ganteng. Itu yang hebat. Dan begitu pun juga manusia, tatkala mampu menyerupai malaikat, ini adalah Jadi manusia yang paling mutlak, yang paling mulia adalah malaikat. Manusia yang makhluk, bukan manusia ya. Makhluk yang paling mulia adalah ciptaannya Allah Ta'ala berupa manusia. Kadangkala manusia ini melebihi malaikat apabila mereka ini mampu menyerupai malaikat. Kadangkala seorang manusia ini menyerupai lebih buruk daripada binatang. Ya, apabila kenapa? Manusia diberikan akal, manusia diberikan rasa sifat takut dan malu. Artinya manusia mempunyai diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala atas akal. Dengan akal tersebut seseorang tersebut mampu memilih. Binatang apabila mengerjakan sesuatu yang tidak senonoh itu masuk akal. Misalnya kumpul kebo di hadapan orang, ini sudah biasa. Ayam, kambing, ya, sapi bersetubuh di hadapan orang sudah biasa. Bercocok tanam sudah biasa. Kenapa dia tidak malu bercocok tanam di hadapan manusia, di halayak masyarakat, di halayak umum? Ya, karena dia tidak diberikan akal. Alias katanya orang Madura, tak ditodus. Lo tinggal lakonin perkara si tak mapan, lo pikir. Jadi mengerjakan sesuatu yang tidak baik, tidak ada pikiran. Di depan orang dia bersetubuh, dia tidak ada malu. Kenapa? Enak-enak aja. Karena kenapa? Karena dia tidak punya akal. Maklum. Tapi andai kata seorang manusia melakukan yang sama seperti perilakunya binatang, maka dia itu lebih buruk dan lebih hina dari binatang. Misalnya manusia bercocok tanam di hadapan manusia, pelukan bukan mahramnya, ciuman di hadapan orang, bukan malu, malah tertawa, malah dia bangga. Ini bejat manusia yang seperti ini. Manusia sudah tidak punya malu, hilang rasa malu. Maka ada
peribahasa maqala di sana, illam tasfahu faf'al ma syi'ta. Apabila kau sudah tidak punya otak, tidak punya akal, kerjain sesukanya kamu. Lihat binatang kencing di hadapan orang, bercocok tanam di hadapan orang, enak, tidak mikir dia. Malu, tidak ada ceritanya malu bercocok tanam kayak sapi sama sapi, mbek sama mbek di hadapan orang ngumpet-ngumpet cocok tanam. Tidak ada. Mau langsung digapok, langsung dihajar. Kenapa? Dia seperti itu karena tidak punya akal. Dan manusia itu dimuliakan karena akalnya. Andai kata manusia perilakunya seperti binatang, maka dia lebih hina dan lebih bobrok dari binatang. Makanya di sini dikatakan alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengangkat derajatnya Bani Adam ataupun seorang manusia dengan ilmu. Artinya ilmu itu otomatis dengan berakal. Kalau kita tidak punya akal, masa bisa punya ilmu benda? Tidak bisa. Karena akal karena ilmu itu prioritas akan didapatkan apabila dia dipelajari dan dihafal. Kalau tidak punya otak, tidak punya pikiran, bisa apa tidak menghafal dan memahami? Tidak bisa. Nah, begitu. Kadangkala manusia ini akan lebih tinggi derajatnya dari makhluk daripada malaikat. Kadangkala juga manusia ini, anak Adam, lebih hina daripada binatang. Kapan? Apabila dia bisa menyerupai seperti malaikat dari tutur sapa dan tingkah laku dan ibadah. Kadangkala juga seorang manusia ini akan lebih jelek, akan lebih bodoh, akan lebih hina dari binatang. Kapan? Tatkala dia melakukan sesuatu yang mana dilakukan seekor binatang. Loh, binatang kenapa? Binatang makhluk, tidak punya otak dia, tidak punya akal, maka dia ngerjai sesuka, semau, tidak mikir dia. Saya dicerca, saya dihina, saya dipermalukan nanti, saya malu, saya takut. Tidak ada binatang, tidak ada pemikiran kayak gitu. Pokok dah kenahnya apa dikerjain. Allahumma sholli ala Muhammad. Tatkala seorang manusia menyerupai binatang, maka dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Kalau binatang berbuat tidak senonoh karena mereka tidak dianugerahi berupa akal, apabila manusia mengerjakan sesuatu seperti apa yang dikerjakan seorang seekor binatang, maka manusia tersebut lebih jelek dan lebih bejat dan lebih tidak hormat. Kenapa? Binatang yang seperti itu karena tidak dianugerahi akal, tidak ada sifat malu, takut, ataupun tidak punya otak. Kalau seorang manusia sudah diberikan akal dan otak, malu, takut ada pada mereka, mengerjakan layaknya seperti seekor binatang, maka seorang itu lebih hina kedudukan di halayak manusia, utamanya di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya jadi hada nubayyiz numayyiz lana. Dengan ini manusia itu diberikan fasilitas terutama. Kalau manusia bisa menyerupai seorang malaikat, maka dia adalah lebih hebat dan lebih mulia daripada malaikat. Tatkala seseorang tersebut menyerupai binatang, maka dia bukan seperti binatang, akan tetapi lebih hina daripada binatang. Binatang berperilaku yang seperti itu karena tidak dianugerahi otak, rasa malu, rasa takut tidak ada pada mereka. Maka maklum apabila mereka mengerjakan seperti itu. Tapi seorang manusia menyerupai tingkah lakunya binatang, ini lebih bejat dan lebih terhina. Apa? Karena seorang manusia dimuliakan karena akal. Akalnya kalau sudah tidak dipakai, maka dia seperti binatang. Tatkala seorang melakukan bukan kalah seperti binatang, lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena seperti yang sudah bilang, Allahumma sholli ala Muhammad. Wal amal
sayyidil Arab wal Ajam. Salawat beserta salam. Ingat, kalau salawat dari Allah itu adalah doa, itu adalah rahmat, pengampunan. Kalau salawat dari baginda adalah syafaat. Kalau salawat dari kita kepada Rasul itu adalah kepada Rasul yang ditujukan kepada Allah itu adalah permintaan, permohonan pengampunan. Dari seorang manusia permohonan pengampunan. Dari seorang nabi itu adalah syafaat. Dari Allah Ta'ala itu adalah pengampunan. Tulis, tidak tahu nanti boleh tulis. Belajar dari tulis, biar tahu. Terus nanti kalau ditanya, ya loh. Jadi anak-anak yang baru bawa pen, ya, buku, kitabnya sudah ada. Di mana? Nah, kamu pegang sendiri nanti lihat. Nanti beli bukan Ustaz. Nanti dibelikan sama yang baru-baru kita persyaratan ini dibelikan. Ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arab wal Ajam. Jadi salawat beserta salam kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidil Arab wal Ajam. Tuannya orang Arab dan juga orang biak. Aslinya Arab itu yang dimaksud Sayyidil Arab. Arab bukan makna cuma hanya keturunan, yaitu bangsa Arab juga. Ya, bangsa Arab. Al-Ajam ya selain orang Arab ataupun kalau kita gambarnya dari sini pribumi. Wa ala alihi terhadap keluarganya, washabihi dan para sahabatnya, ya nabi'ul ulumi wal hikam, yang ada pada mereka air mata ilmu dan hikmah-hikmah. Wa ba'd dan sesudahnya. Falamma ra'aitu, ini kitab adalah Ta'limul Muta'allim, akan menerangkan bagaimana kita caranya mendapatkan ilmu yang barakah. Otomatis kalau orang kepengen tahu naik motor harus belajar, komplikan, ada manual, ada mencupeti. Jadi biar tahu, ada yang mengajari, ada caranya. Begitupun di dalam ilmu juga harus tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu. Jadi dengan ilmu orang akan hidup, dengan ilmu dia akan mulia, dengan ilmu dia akan sukses di dunia kelak nanti di akhirat. Maka ada peribahasa bil ilm na'iz, dengan ilmu kita mulia, bil jahl nadil, dengan kebodohan kami akan berdosa. Maka entah dia itu hanya kesohor di dunia, tapi dengan ilmu paling tidaknya walaupun tidak barang, apalagi barang, dia akan menyandang berupa kemuliaan, disepakati ataupun tidak sepakati, diingini ataupun tidak diingini. Apalagi ilmunya barakah, bukan hanya diagungkan, bahkan akan digandrungi, akan dicintai. Nah, dengan itu serendah apapun kita, tapi kalau dapat ilmu na'is, mulia. Seberapa banyak orang biasa, tapi karena dia mempunyai anak orang yang alim, terpandang, tak sembarangan, orang juga segan, walaupun tidak suka, apalagi suka, walaupun tidak suka akan segan, karena ditahui kalau debat pasti kalah, karena punya ilmu. Akan tetapi apabila disukai, apabila ilmu itu barakah, bukan hanya disegani,
ditakuti, akan tetapi digandrungi, disuka. Di mutlak ilmu itu, ya mutlak bagi ilmu tersebut akan bermanfaatlah bagi orang yang mempunyai ilmu. Nah, bagaimana caranya untuk mempunyai ilmu agar kita mulia dengan ilmu, sukses dengan ilmu? Di sini akan dicari apa? Di sini akan diceritakan bagaimana caranya kamu mendapatkan ilmu, bagaimana caranya kamu untuk mendapatkan sirnya ilmu. Akan diterangkan agar ilmu itu bermanfaat bagi kita, sehingga dengan ilmu kita mulia dan juga digandrungi oleh orang, utamanya di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yanzur ilaina bi'ainil hikmah, yanzur ilaina bi'ainil lutuf, yanzur ilaina bi'ainil mahabbah, insyaallah hatta nakun min ahli al-ilm zahir wa batin, amil bil ilm nakhsha, bil ilm nakhda, wa bil ilm نجرب وبالعلم نقدر أن نفرق ما بين الحق والباطل. بالعلم نتجرب حتى نكون عبد، حقيقة العبد واصل خاشع خاضع مرحوبين عند الله سبحانه وتعالى. آمين. الله